masih bisa ada di sini dan menyapa Bapak Ibu kembali untuk memimpin ibadah online pada tanggal 11 Oktober 2020. Ada sukacita, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyembah dan memuji Tuhan sama-sama. Namun sebelum itu saya kembali mengajak Bapak Ibu, adik-adik dan saudara-saudari yang di rumah untuk membukanya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang dapat kami sebut sebagai Raja, namun juga sahabat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Kau izinkan kami masih melihat tangan Tuhan bekerja, masih memberkati kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh memiliki Tuhan makanan dan pakaian, kami tahu Tuhan Yesus Engkau sungguh memelihara kami. Kami tahu Tuhan hidup kami semuanya seutuhnya milik-Mu. Hari ini Bapa, kami rindu untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Selain itu kami juga rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan biar Engkau yang disenangkan atas pujian penyembahan kami. Biar pujian penyembahan ini juga Tuhan bisa kembali menguatkan kami, bisa menjadi jawaban atas doa kami dan juga bisa menjadi harapan bagi kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Bapa, bertatalah Engkau atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita tinggikan Dia, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat,
tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menutup mata. Bapa, ini hati kami Tuhan. Ini persembahan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, situasi tidak mengizinkan kami Tuhan untuk melihat sesuatu yang baik terjadi di depan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, orang yang percaya akan Engkau tak akan pernah Engkau biarkan. Dan kami percaya dan yakin, izinkan kami Tuhan untuk tetap percaya akan Engkau. Walaupun kami tidak dapat percaya, walaupun kami belum bisa melihat, izinkan kami untuk dapat percaya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah sembah kami Bapa. hanya darimu.
yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sampai hidup Tuhan, di dalam sanggup menyatakan Tuhan percaya semua janjimu, janjimu Tuhan, kau setia Bapa di dalam hidup kami, dalam hidupku Tuhan, kami bersyukur kau tak tinggalkan, kau setia hanya padamu. Ku percaya hanya bagimu kami memandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini lagi. Berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Berkat kehidupan yang terus menjadi bagian hidup kami sampai pagi hari ini, kami tahu itu semua anugerah yang kami terima dari Tuhan. Pagi hari ini doa kami supaya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami lagi oleh kuasa darah-Mu yang ajaib, dan bawa kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan bersama-sama. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-15a. Saya membacakannya untuk kita.
Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengelurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari situ. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tema hari ini, ulurkanlah tanganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Alkitab banyak menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus selama ia berada di dunia ini, dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga menyembuhkan orang-orang dari sakit dengan berbagai penyakit yang mereka derita. Misi pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan tidak berjalan lancar atau baik-baik saja. Karena ada begitu banyak cara iblis ingin menggagalkan pelayanan Tuhan Yesus lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan berbagai alasan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat dan pelayanan supranaturalnya, bukannya rasa syukur dan terima kasih yang Yesus terima, tetapi timbul niat jahat untuk membunuhnya. Inilah cara kerja iblis. Dia selalu mencari jalan untuk menggagalkan setiap pelayanan Tuhan Yesus dengan dalih, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bahkan di dalam ayat yang ke-14, mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Iblis selalu memakai manusia untuk menggagalkan ruang gerak dan cara kerja Allah. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa yang dapat melawan kuasa dan otoritas Allah itu? Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Firman Tuhan juga mengatakan bahwa mereka berusaha untuk menggagalkan apa yang Tuhan lakukan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu bolehlah berbuat baik pada hari Sabat." Tetapi di bagian yang lain, Yesus juga mengetahui maksud mereka, sehingga ia menyingkir dari sana. Di dalam ayat yang ke-11, 12, dan 15. Disinilah kita lihat belas kasihan dan ketulusan hati Allah dinyatakan untuk memberi pertolongan kepada orang sakit itu. Dan bahkan ada banyak orang yang ketika kita membaca firman Tuhan, kita temukan mereka pun disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alasan utama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini pada hari Sabat, oleh karena bagian pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-12, manusia itu berharga. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5 ketika kita membaca, kita pun temukan di situ bahwa di mata Tuhan manusia itu berharga dan mulia.
Karena itu apapun Tuhan Yesus lakukan, bahkan ia harus mati untuk keselamatan dan kesembuhan dari manusia yang ia kasihi. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32 katakan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin ia tidak dapat melakukan segala sesuatu bagi kita, termasuk dengan sakit penyakit yang kita derita. Karena itu Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara kita dari segala yang jahat dan membinasakan serta menyembuhkan segala sakit kita oleh bilur-bilurnya yang ajaib dan berkuasa itu. Yesaya 55 ayat 5, bahkan 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus adalah tabib yang tidak saja menyembuhkan sakit kita, tapi juga mengampuni segala dosa-dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24 ketika kita baca, kita dapat melihat itu. Artinya Tuhan Yesus begitu peduli dengan semua keberadaan kita selama kita ada di dunia ini, dan Dia pun akan menyediakan tempat yang indah di sorga bagi kita. Karena itu Dia mau mengampuni segala dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa sakit yang sedang kita alami saat ini? Sakit itu bisa bersifat jasmani atau fisik, tetapi juga secara rohani. Mungkin hari ini kita merasa sakit, malas berdoa. Sakit kita tidak lagi percaya akan kuasa doa. Kita mulai sakit dengan tidak lagi membaca Alkitab. Sakit oleh karena malas beribadah. Tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Atau bisa saja rumah tangga kita sedang sakit. Hubungan suami istri menjadi sakit. Keuangan keluarga menjadi sakit. Hati kita sakit karena kepahitan atau akar pahit, dendam, dan tidak bisa mengampuni. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan seperti itu, jangan lemah dan putus asa. Karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong dan menyembuhkan. Karena sekali lagi, kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Jangan pernah mencari pertolongan di luar Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya semua sakit kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan disembuhkan karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup kita karena kita adalah orang-orang yang sekali lagi di mata Tuhan mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu bersyukurlah. Bagian yang kedua yang kita renungkan pagi hari ini, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Karena ayat yang ke-13 katakan, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Apapun alasannya atau tantangan, tidak ada yang dapat membatasi kuasa dan karya Allah bagi orang beriman. Karena itu poin yang kedua dikatakan, karena Tuhan berkuasa. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu berkuasa atas karyanya
di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya atau yang beriman kepada. Di dalam ayat yang ke-8 katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk melakukan dan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sesuai dengan kehendak. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 kita dapat temukan di situ bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, termasuk kesehatan dan kesembuhan atas semua persoalan hidup kita. Menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik kehidupan itu. Dia adalah pemilik tunggal dari semua ciptaannya termasuk manusia. Karena itu Dia berhak dan berdaulat untuk melakukan segala sesuatu terhadap kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, karena itu sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diajar untuk membangkitkan iman kita kepada perkataannya yang penuh kuasa, agar kita pun dapat mengalami dan melihat perbuatan Allah atas kita. Seperti sikap orang yang sakit dari pembacaan kita di ayat yang ke-13. Ia mengulurkan tangannya dan seketika itu juga tangannya pulih, sehat, menjadi seperti tangan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan 6 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Karena itu, apapun sakitmu, pergumulan dan masalah yang kita alami dalam hidup, usaha dan pekerjaan, perusahaan dan sebagainya, dalam rumah tangga kita, percayalah kepada Allah yang berkuasa, Yesus namanya. Pasti ada mujizat, ada pemulihan dan pelipat gandaan dari semua yang pernah ada, sehingga banyak orang pun diberkati. Mereka percaya dan mengalami kasih Tuhan atas hidup mereka. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, kita temukan di situ bahwa kuasa Allah dinyatakan secara sempurna kepada orang yang sakit tangan ini, dan dia disembuhkan, sehingga ada banyak orang lagi datang mengikut Yesus dan mereka pun disembuhkan. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan, ayat yang ke-21 dikatakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibendung dengan apapun juga, selain iman percaya kita kepada Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak. Karena itu mari kita bawa hati dan hidup kita. Kita terus mempercayakan seluruh keberadaan kita kepadanya. Dan kita melihat kuasa Allah bekerja, sehingga lewat kehidupan kita banyak orang pun mengalami kuasa Allah, dan mereka pun boleh percaya dan mengikut Tuhan di dalam kehidupan
dan kita sama-sama menjadi orang-orang yang diberkati dan berbahagia. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, membawa kami untuk mengerti dan memahami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup untuk menolong kami di dalam segala situasi dan keadaan. Secara khusus di masa-masa pandemi ini, bahwa kami untuk semakin mengerti dan memahami betapa kasih Tuhan tidak pernah terbatas dengan situasi keadaan yang kami alami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk terus mempercayakan Engkau dalam hidup, sehingga kami boleh melihat kuasa Allah itu dinyatakan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dalam setiap pergumulan kami. Kami tahu ada berkat-berkat Allah yang baru yang kami nikmati dalam sukacita. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Engkau berkati kehidupan rumah tangga, usaha, dan pekerjaan mereka, bahwa iman dan kasih mereka semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati akan kesehatan mereka, akan keberadaan mereka hari lepas ke sehari. Anak-anak kami dalam masa-masa studi, mencari pekerjaan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau anugerahkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan memelihara seluruh kehidupan kami, dan Engkau akan membawa kami untuk menikmati semua bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau hibur dan kuatkan mereka yang sedang berada dalam berbagai situasi dan keadaan, supaya kasih mereka kepada Tuhan pun tetap dinyatakan di dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, gerejamu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, para misionaris, orang-orang yang Tuhan utus melayani pekerjaan Tuhan. Berkat-Mu atas mereka, sehingga lewat pelayanan mereka banyak orang pun dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan boleh mengalami kuasa Allah yang sempurna, diselamatkan, hidup di dalam kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami percaya semua pemimpin negara bangsa ini adalah milik Tuhan. Engkau yang memilih dan menentukan mereka untuk melakukan tugas kerja mereka. Karena itu kami memberkati Bapak Presiden. Tuhan menolong dia dengan hikmat, wibawa, kuasa Allah, supaya dapat memimpin negara ini dalam wibawa dan otoritas Allah saja. Tuhan berkati Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada, TNI, Polri yang bekerja untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara ini. Biarlah Tuhan juga lagi yang memberkati. Pemulihan ekonomi terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Lewat pandemi ini, doa kami supaya Tuhan berkati para dokter, para perawat, pasien-pasien yang sedang sakit. Kami doa supaya kuasa Tuhan bekerja, sehingga wabah ini boleh berlalu dari negara dan bangsa kami, dan semua kami boleh mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi, Bapak Wali Kota bersama dengan seluruh jajaran, anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Doa kami supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.